guys, kembali lagi di Sponsik Channel. Guys, malam ini Yuta, Mio, sama Baby Selin mau bantu Polisi Ken dan Polisi Iyo untuk berpatroli guys. Polisi Ken, kita udah siap nih. Wah, bagus Yuta. Kamu dan juga Mio ikut Polisi Ken ya. Kita berpatroli keliling kota. Sedangkan Baby Selin dan Polisi Iyo akan berjaga di kantor polisi Koban. Siap Polisi Ken. Yeay. Yuta, Mio, dan Polisi Ken akan berpatroli pakai mobil polisi Koban guys. Nah, Polisi Iyo dan Baby Selin jaga kantor polisi Koban ya. Kita akan berpatroli. Oh iya ya, siap Polisi Ken. Asik. Malam ini kita bisa keliling kota naik mobil polisi Koban ya kak. Iya Mio, semoga aja malam ini kota Sakura aman-aman aja ya Mio. Iya kak, kelihatannya aman-aman aja kak. Ya ampun, Yuta, Mio, lihat, ada bangunan yang roboh. Waduh, kenapa bisa roboh begini Polisi Ken? Perasaan bangunan yang ada di sini kan bangunan baru. Iya Yuta, seingat Polisi Ken, gedung yang berada di sini itu barusan dibangun loh. Kok aneh banget ya Kak Yuta, Polisi Ken? Padahal dari tadi juga nggak ada gempa. Iya Mio, waduh gawat nih. Ini kan gedung baru untuk kantor pemerintahan kota Sakura guys. Sekarang gedungnya udah hancur. Gimana dong ini Polisi Ken? Sepertinya kita harus menyelidiki penyebab gedung ini roboh deh Yuta. Iya Polisi Ken. Yuta punya ide Polisi Ken. Ide apa Yuta? Polisi Ken kan punya CCTV di kantor polisi Koban. Coba minta tolong Polisi Iyo untuk mengeceknya Polisi Ken. Barangkali aja kita menemukan petunjuk. Oh iya Yuta, baiklah. Kalau begitu Polisi Ken akan telepon Polisi Iyo untuk mengecek CCTV yang ada di kantor polisi Koban. Oh, ada telepon Polisi Iyo. Iya Baby Selin, bentar. Halo? Halo, Polisi Iyo. Iya Polisi Ken. Polisi Iyo, tolong cekkan CCTV yang berada di perempatan jalan yang mengarah ke gedung baru yang barusan dibangun oleh pemerintah Sakura Polisi Iyo. Gedung itu sekarang roboh. Tolong cari tahu lewat CCTV ya. Siap Polisi Ken. Ayo Baby Selin, kita cek CCTV yang mengarah ke gedung yang barusan dibangun pemerintah Sakura yang ada di perempatan jalan. Oh, ayo Polisi Iyo. Ya ampun, ada monster Polisi Iyo. Iya Baby Selin. Astaga, ternyata yang merobohkan gedung itu adalah monster kuning berkepala 6 Baby Selin. Oh, ayo cepat beritahu Polisi Ken, Polisi Iyo. Monster itu sangat berbahaya. Iya Baby Selin. Halo, Polisi Ken. Iya, bagaimana Polisi Iyo? Polisi Ken, setelah Polisi Iyo cek dari CCTV, ternyata yang merobohkan gedung itu adalah monster yang sangat seram Polisi Ken. Monster itu sangat besar, berwarna kuning, dan berkepala 6. Ya ampun, Yuta, Mio, ternyata yang merobohkan gedung ini adalah monster berwarna kuning dan berkepala 6 kata Polisi Iyo. Kok serem banget sih Polisi Ken? Oh, berkepala 6. Iya Yuta, Polisi Ken penasaran. Mendingan kita sekarang balik aja ke kantor polisi Koban ya. Kita lihat lagi CCTV-nya bersama-sama. Iya Polisi Ken, Yuta juga penasaran. Nah, kita udah sampai nih. Ayo Yuta, Mio, kita ke dalam. Kita lihat bersama-sama CCTV-nya. Ayo Polisi Ken. Polisi Ken udah datang. Polisi Ken, lihat di CCTV itu Polisi Ken. Itu dia monsternya. Ya ampun, Polisi Iyo. Monster apa itu Polisi Iyo? Astaga, monsternya berpindah tempat. Itu sebenarnya monster apa guys? Polisi Ken, itu mirip banget sama monster Verity Polisi Ken. Tapi kepalanya ada banyak, ada 6. Kayaknya monster Verity itu bermutasi deh Polisi Ken. Waduh, gawat ini Mio. Kita harus hentikan monster Verity berkepala 6 itu. Iya Polisi Ken. Baiklah, kalau begitu Polisi Iyo, Baby Selin, siapkan senjata meriamnya ya. Polisi Ken, Mio, dan Yuta akan memancing monster Verity berkepala 6 itu ke sini agar bisa ditembak dengan meriam. Baik Polisi Ken. Ayo Polisi Ken. Tadi di CCTV kita melihatnya terakhir di dekat bengkel Polisi Ken. Iya Yuta, ya sudah. Kalau gitu kita menuju ke perempatan dekat bengkel itu ya. Iya Polisi Ken. Ayo Polisi Ken, kita harus bergerak lebih cepat Polisi Ken. Iya Yuta, ini bentar lagi sampai.
Ya ampun, monster itu cepat sekali Yuta, Mio. Monster itu sudah pergi dari sini dan dia merusakkan mobil warga. Waduh, polisi Ken, sebaiknya kita mengecek apakah ada korban jiwa atau tidak dalam kecelakaan ini, polisi Ken. Soalnya ini banyak banget mobilnya. Iya Yuta. Mio, polisi Ken, di sana ada orang. Ayo kita samperin. Ayo Kak. Paman, Tante, apa kalian tidak apa-apa? Polisi Yuta, tadi ada monster kuning berkepala 6, polisi Yuta. Monster itu menginjak-injak mobil kita. Kami lari ketakutan. Untungnya kami tidak apa-apa. Ya ampun, terus Paman melihat tidak monster itu berlari ke arah mana? Soalnya kita mau memancing monster itu untuk ditembak, Paman. Oh iya polisi Yuta, tadi kita melihat monster itu belok ke arah kanan. Dari perempatan belok kanan. Oh, oke baik Paman, terima kasih ya infonya. Ayo polisi Ken, Mio, kita harus segera cari monster Verity berkepala 6 itu. Iya Yuta, menurut perkataan saksi itu tadi, monster Verity-nya belok ke arah kanan ya? Iya polisi Ken, dari perempatan itu belok kanan. Hati-hati polisi Ken, banyak kaca yang pecah. Iya Mio, semoga saja kita cepat menemukan monster itu ya. Iya polisi Ken. Kenapa ini polisi Ken? Kok jalannya getar-getar? Kabur polisi Ken! Iya Yuta, ya ampun, monster itu ada di belakang kita. Lagi cepat polisi Ken, kabur! Iya ya Mio, semuanya pegangan ya, polisi kan akan ngebut. Polisi Ken! Waduh, maaf Yuta, Mio, polisi kan ngebut itu tadi. Apa kalian tidak apa-apa? Gak apa-apa polisi Ken. Ayo polisi Ken cepetan, Mio takut polisi Ken. Iya ya Mio, nah kita udah sampai nih. Ayo Yuta, Mio, kita turun. Polisi Iyo, Baby Selin, cepat pasang meriamnya. Kita harus bom monster Verity berkepala 6 itu. Baik polisi Ken. Ayo cepat polisi Iyo, Baby Selin, Yuta, Mio, monster itu sudah semakin dekat. Kita harus pasang meriamnya. Kita harus bom monster itu. Baik polisi Ken. Ayo Kak cepetan Kak. Iya ya Mio. Nah itu dia guys monsternya. Waduh, monsternya kapal peluru guys. Waduh, kenapa ini? Ada apa ya? Kok alarmnya berbunyi? Coba aku lihat dulu apa yang terjadi di kota Sakura. Astaga! Ada monster Verity berkepala 6 di kota Sakura. Aku harus menyelamatkan warga kota Sakura dari monster itu. Baiklah, akan kuhentikan waktu di kota Sakura. Simsalabim, berhentilah waktu di kota Sakura. Abrakadabra. Dasar monster Verity berkepala 6, kamu akan kuubah menjadi bola selama-lamanya. Bimsalabim. Wah, guys, monster Verity berkepala 6-nya sekarang berubah menjadi bola. Iya, Kak, berubah jadi bola Verity, Kak. Tapi itu aman gak, Kak? Nanti bolanya berubah lagi jadi monster. Kayaknya aman, Mio. Lihat deh, bolanya gak bergerak sama sekali, guys. Oh iya, yeay, syukurlah Kak Yuta. Monster Verity berkepala 6 itu sudah berubah jadi bola. Kak Yuta cepetan nyetirnya. Hari udah malam. Baby Selin lapar? Oke Baby Selin, tenang saja, kita lewat terowongan ini supaya lebih cepat. Kak Yuta kok terowongannya gelap banget ya? Loh, kok jalannya ditutup guys? Padahal kemarin kan bisa lewat ya? Yuta, kita belok ke kanan saja. Aku tahu jalannya. Oke guys, kita coba belok ke kanan saja. Kak Yuta, kok perasaan Mio gak enak ya? Tenang saja Mio, lagi pula kita kan banyakan, jadi gak perlu takut. Astaga, itu apa Kak Yuta? Baby Selin takut. Tenang Baby Selin, itu penjaga terowongan ini. Kak Yuta, lihat, itu di depan ada apa? Astaga, mengapa dua mobil itu menghadang kita ya?
Astaga, ternyata itu anomali mobil berkaki. Ayo, Kayuta, kita harus segera pergi dari sini. Kita, anomali itu mengejar kita. Tenang guys, mereka tak akan bisa mengejar kita. Akhirnya kita lolos dari dua anomali itu. Yuta, lihat itu di depan. Ada yang menghadang kita lagi. Astaga, apalagi ini? Gawat, itu anomali kereta dan truk oleng berkaki. Kita harus segera pergi dari sini. Ayo Yuta, kita harus segera keluar dari terowongan ini. Aman guys, kita sudah keluar. Anomali itu sudah pergi. Syukurlah, kita harus cepat-cepat pulang ke rumah. Lihat, Yuta, di depan ada mobil polisi. Ayo guys, kita langsung laporkan saja. Kayuta, tunggu. Sepertinya ada yang aneh dengan mobil polisinya. Gawat, itu bukan mobil polisi. Itu anomali yang menyamar jadi mobil polisi dan ambulans. Ayo Kayuta, lebih cepat lagi. Mereka semakin dekat. Tenang kawan-kawan, ini sudah sangat cepat. Akhirnya, para anomali itu udah pergi. Sebentar lagi, kita sampai. Syukurlah. Baby Selin udah takut banget. Dikejar banyak anomali mobil berkaki. Tenang, Baby Selin, kita sudah sampai di rumah. Akhirnya, kita sampai juga. Ayo kawan-kawan, kita berlindung di dalam benteng supaya lebih aman. Ayo kita mencari mangsa. Ini adalah saat yang tepat untuk kita membalas dendam kepada para anak kecil ingusan itu. Siap, bos. Akan kulakukan semua yang kau perintahkan. Kemana ya perginya para anak kecil itu? Mereka pasti bersembunyi. Ayo kita berpencar untuk mencari mereka. Mereka pasti bersembunyi tidak jauh dari sini. Aku tak sabar ingin memangsa mereka semua. Ayo, kita berpencar! Kayuta, apa yang harus kita lakukan? Para anomali itu pasti mencari kita. Iya, Kayuta, mereka punya penciuman yang sangat tajam. Sepertinya mereka ingin balas dendam. Oke guys, dengarkan Kayuta. Kita bagi tugas saja. Jono dan Joni kalian jaga di bawah. Sementara Mio dan Baby Selin, kita jaga di atas. Kayuta akan meminta bantuan Komandan Ken untuk menambah pasukan kita. Siapa malam-malam gini telepon? Komandan Ken, aku butuh bantuanmu. Bisakah kau datang ke rumah benteng kami? Kami sedang diteror banyak anomali mobil berkaki. Kami juga butuh senjata untuk melawan mereka. Baik Yuta, aku akan segera ke sana. Aku akan membawa banyak senjata untuk musnahkan semua anomali itu. Komandan Ken, tadi kita dikejar anomali mobil berkaki. Kami segera pulang dan bersembunyi di rumah benteng ini. Mereka pasti akan terus mencari kita. Ayo kita akan lawan mereka dari atas benteng ini. Baby, Selin, kau pantau pergerakan anomali itu lewat CCTV benteng ini saja. Sementara, Mio, kau ikut Kayuta dan Komandan Ken naik ke atas untuk melawan mereka.
Komandan Ken akan berjaga di tengah, sementara Mio, kau berjaga di ujung sana, sementara Kayuta akan berjaga di ujung sini. Siap, Kayuta. Wah, pemandangan kota Sakura terlihat indah dari atas sini. Dengan senjata ini, aku yakin bisa mengalahkan semua anomali itu dengan mudah. Aku sudah tak sabar ingin musnahkan semua anomali itu. Ayo Jono, kita ke depan untuk berjaga. Jono, kau berjaga di ujung sana, sementara aku akan berjaga di ujung sini. Siap Johnny, laksanakan. Kita harus tetap fokus. Anomali itu jangan sampai melewati kita. Kita tidak boleh mengecewakan Yuta. Anomali itu harus kita kalahkan. Kemana perginya anak kecil itu? Sulit sekali untuk menemukannya. Sangat sulit mencari mereka di kota seluas ini. Sudah ku cari sampai pasar malam masih belum ketemu juga. Aku mencium bau mereka sekitar sini. Tapi di mana? Ayah, di mana mereka? Sudah lelah aku mencarinya. Sudah ku cari sampai jalan kecil, masih belum ketemu juga. Aku mencium bau anak kecil sekitar sini. Sepertinya mereka ada di sekitar sini. Kita akan memangsa mereka semua, bos. Hahaha. Aku akan mengecek keadaan sekitar dari atas sini. Sepertinya aman. Belum ada tanda-tanda ada anomali mendekat. Aku akan menghubungi Jono dan Joni untuk mengecek keadaan di bawah. Jono, Joni, monitor, bagaimana keadaan di bawah? Monitor, Yuta, keadaan di bawah sejauh ini masih aman. Monitor, di sini juga masih aman, terkendali. Mio, bagaimana keadaan di sekitarmu? Monitor Kayuta, keadaan sekitar sini masih terlihat aman. Tidak ada ancaman apapun. Mungkin lebih baik aku cek CCTV sekarang untuk melihat keadaan sekitar. Kayuta, monitor. Ada anomali mendekati benteng kita. Mereka ada banyak. Baik, Baby Selin. Terima kasih untuk informasinya, kawan-kawan. Siaga 1. Bersiaplah. Ada banyak anomali mengepung benteng kita. Jangan bergerak atau akan kumusnahkan kau. Anomali. Coba saja kalau berani. Haha. Sialan. Dia menembakku. Aku akan kalah lagi kali ini. Pergi kau anomali jelek, atau aku akan menghajarmu. Sialan kau anak kecil. Beraninya kau menembakku. Rasanya sakit sekali. Tidak. Sepertinya aku harus memantau situasi lewat kamera ini. Oh tidak, ada 2 anomali mendekat. Gawat, ada 2 anomali yang akan menyerang. Aku harus menghentikannya. Semoga didikanku tepat sasaran. Rasakan ini. Aku akan memantau keadaan sekitar melalui kamera ini. Gawat, anomali itu ada di bawah sana. Aku harus segera menghentikannya. Semoga tembakanku tepat sasaran. Kulihat, ada anomali di atas sana. Akan langsung kubidik saja.